Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah, dan marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menceritakan kisah tentang Maryam, ibu Nabi Isa. Sepanjang sejarah, Islam telah memiliki banyak tauladan wanita yang tidak diragukan lagi kesucian dan rupawannya. Salah satu di antaranya Siti Maryam. Maryam Safwan terlahir dari seorang ibu yang bernama Hannah binti Fakuj, yaitu iparnya Nabi Zakaria, dan ayahnya bernama Imran, yaitu seorang tokoh dari Bani Israel. Wanita terbaik sepanjang zaman ini dilahirkan setelah melalui proses yang sangat panjang. Hannah binti Fakuj sempat divonis mandul, namun harapan untuk memiliki anak tak pernah dia lupa untuk menjalani kehidupan bersama dengan Imran. Hannah binti Fakuj telah melakukan berbagai cara untuk memperoleh anak, akan tetapi tak pernah tercapai. Dia akhirnya mengandung setelah bernazar atau berjanji kepada Allah bila permohonannya dikabulkan, akan menyerahkan dan mengibahkan anaknya ke Baitul Maqdis untuk menjadi pelayan, penjaga dan memelihara rumah suci Allah, yaitu Baitullah. Siapa duga menjelang masa kelahiran, Imran meninggal dunia. Hannah binti Fakuj harus melahirkan seorang diri tanpa didampingi oleh suaminya. Kekecewaannya juga menerpa saat melihat bayinya lahir, karena Hannah menginginkan seorang putra untuk dihibahkan kepada Baitul Maqdis. Dan dia memohon ampun kepada Tuhannya dan mengucapkan, "Wahai Tuhanku, aku telah melahirkan seorang putri, sedangkan aku bernazar akan menyerahkan seorang putra yang lebih layak menjadi pelayan dan pengurus Baitul Maqdis." Jar Hannah binti Fakuj kala itu, Maryam terlahir sebagai anak yatim. Meski demikian, banyak ahli ibadah di Baitul Maqdis yang ingin mengasuhnya. Bisa diketahui saat Hannah binti Fakuj membawa Maryam ke Baitul Maqdis. "Aku serahkan anakku ini kepada tuannya. Sebelum ini aku sudah bernazar untuk menyerahkan anakku menjadi hamba abdi di rumah suci ini," kata Hannah kepada para pendeta. Pendeta yang berada di lokasi itu pun berebut ingin mengasuh Maryam, tapi di antara mereka tidak ada yang mau mengalah. Mereka pun sempat membuat kesepakatan menggelar permainan membuang pensil masing-masing ke dalam sungai. Pensil siapa yang tidak tenggelam, maka dialah yang berhak menjaga Maryam. Permainan tersebut pun berakhir dan akhirnya dimenangkan oleh Nabi Zakaria yang pensilnya tidak tenggelam. Maryam menjalani hari-harinya di bawah asuhan Nabi Zakaria. Maryam tumbuh menjadi gadis yang taat beribadah. Tidak hanya taat beribadah, Maryam pandai menjaga pergaulan dengan tidak sembarang berdekatan dengan pria yang bukan mahramnya. Maryam tidak terbuai dengan ketampanan pria, manakala ada pria yang mendekatinya. Dia selalu berdoa kepada Allah agar dilindungi dari hal-hal yang buruk. Pada suatu hari, Maryam terkejut saat tengah bertasbih. Dia melihat seorang pria berdiri di hadapannya. Itu pertama kalinya Maryam berada di hadapan pria lain selain Nabi Zakaria. Pria itu ternyata malaikat Jibril. Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina, jawab Maryam. Lalu Allah berfirman melalui perantara malaikat Jibril, "Demikian Allah menciptakan apa yang Dia kehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, maka itu akan jadi." Quran Surah Ali Imran ayat 42-47. Setelah kedatangan malaikat Jibril, Maryam kemudian hamil. Saat kehamilan Maryam semakin membesar, orang pertama yang mengetahuinya adalah Yusuf bin Al-Yaqub An-Nazar, seorang ahli ibadah Bani Israel.
Yusuf sempat terkejut karena dia mengetahui bahwa Maryam merupakan gadis yang taat beribadah dan sangat menjaga kesuciannya. Sekuat apapun menyembunyikan kehamilan dari masyarakat, tetap akan diketahui. Maryam mendapat tuduhan atas kehamilan tanpa suami saat melahirkan putranya Isa Al-Masih. Berbagai tuduhan zina datang salih berganti. Maryam tak ingin menjawab tudingan tersebut. Dia pun mengisyaratkan agar orang-orang yang menudingnya berzina langsung bertanya kepada Isa Al-Masih yang saat itu digendongnya. Bagaimana mungkin kami berbicara dengan seorang anak bayi yang baru dilahirkan? Atas izin Allah, Isa Al-Masih tiba-tiba berbicara sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab yaitu Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi dan menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Quran Surah Maryam ayat 30-33. Inilah yang dapat saya sampaikan, kisah dari Maryam ibunda Nabi Isa. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.